Penghujung Desember 1996, sebuah lembaga penelitian independen, CESDA, merilis hasil jajak pendapat tentang kerukunan beragama di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Salah satu pertanyaannya adalah, siapakah tokoh Islam nasional yang menjadi panutan? Mayoritas responden menjawab seragam, yaitu Zainuddin MZ. Dai kondang asli Betawi ini memperoleh angka yang cukup fantastis dibanding tokoh lainnya. Survei ini membuktikan bahwa pada dekade 1990-an, Zainuddin MZ begitu populer dengan julukan Dai Sejuta Umat. Setiap ceramahnya dihadiri ribuan orang dari berbagai kalangan. Nama lengkapnya adalah Zainuddin Hamidi. MZ adalah kepanjangan dari Turmuji, nama ayahnya. Zainuddin lahir pada tanggal 2 Maret 1952 di kawasan Gang Cemara, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia lahir dari pasangan Turmuji dan Zainabun. Ayahnya seorang karyawan PLN, namun ia meninggal saat usia Zainuddin masih 2 tahun. Ibunya, yang saat itu menjadi janda di usia 17 tahun, kemudian menikah lagi. Namun, ayah tirinya ini juga meninggal saat Zainuddin berusia 6 tahun, ketika ia masih duduk di kelas 1 SD Kramat Pela. Meskipun dikenal bandel dan nakal, sebagai anak pertama, sejak kecil Zainuddin sudah membantu ekonomi keluarga. Ia sering membantu ibunya berjualan nasi uduk, menjadi loper koran, dan terkadang menunggui kios rokok milik pamannya. Selepas lulus SD pada tahun 1964, Zainuddin bukannya melanjutkan ke SMP, namun dimasukkan ke sekolah setara SD, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Islamiyah, dan harus duduk di kelas 5. Diam-diam, salah satu gurunya menawarinya pindah ke Madrasah Tsanawiyah Darul Ma'arif di Cipete, Jakarta Selatan. Ia diterima di kelas 2, namun Zainuddin meminta untuk memulai dari kelas 1. 6 bulan pertama di Madrasah Tsanawiyah, ia pulang pergi dari rumah ke madrasah, sebelum akhirnya menetap di asrama yang disediakan. Asrama tersebut juga berfungsi sebagai pondok pesantren. Di MTS inilah Zainuddin mulai konsentrasi membaca kitab kuning, mengaji Al-Quran, dan menelaah buku pelajaran. Minat bacanya juga tersalurkan dengan membaca buku roman maupun sejarah. Ia juga menjadi pendengar setia program acara Zaid, sebuah program cerita yang disiarkan oleh sebuah radio swasta di Jakarta. Buku yang telah dibacanya maupun cerita dari radio, lalu ia sampaikan kembali ke teman-temannya, sehingga ia dijuluki tukang dongeng muda. Selulus dari Madrasah Tsanawiyah, Zainuddin langsung melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah di tempat yang sama, Darul Ma'arif. Saat itu, ia bercita-cita untuk melanglang buana ke Universitas Al-Azhar, Kairo. Namun, karena biaya yang tidak terjangkau, ia harus merelakan mimpinya. Akhirnya, Zainuddin melanjutkan kuliah ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia memilih Fakultas Usuluddin, jurusan perbandingan agama, bukan jurusan dakwah. Namun, ia tidak menyelesaikan kuliahnya di IAIN. Selain karena faktor ekonomi, juga karena urusan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Saat ia semester 3, ia sudah menikah dengan wanita pujaannya. Kuliahnya kandas di tengah jalan meski sudah mulai menulis skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa beranjak remaja, Zainuddin sering berkunjung dan menginap di rumah kakeknya. Kalau ada tamu ke rumah kakeknya, Zainuddin banyak tingkah dan ingin diperhatikan. Ia sering naik ke atas meja dan mengoceh di hadapan tamu dengan gaya berpidato. Kesukaannya berpidato ini mendapat saluran ketika ia masuk di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Darul Ma'arif. Di lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan NU inilah, Zainuddin belajar berpidato dalam forum Ta'limul Muhadarah. Kebiasaannya membanyol dan mendongeng tersalurkan dan berkembang pesat dalam forum tersebut. Buku sastra yang dibacanya ia ungkapkan dalam forum itu. Ia menjadikan acara tersebut sebagai ajang latihan pidato dan pendidikan mental agar tidak grogi berdiri di hadapan banyak orang. Zainuddin mengagumi gaya pidato Kiai Haji Syukron Makmun dan belajar langsung darinya. Ia juga mempelajari gaya pidato Buya Hamka, Idam Calit, hingga Bung Karno. Saat itu, ia masih duduk di kelas 2 Madrasah Aliyah dalam usia 17 tahun. Zainuddin mendapatkan tugas sekolah untuk mengisi pengajian di sekitar daerah Cipete dan Cilandak. Tidak disangka, pidatonya mendapatkan sambutan hangat dan bisa menyentuh hati masyarakat. Padahal, setiap tampil berpidato, ia tidak membuat persiapan serius. Baginya,
yang penting bisa berbicara, dan sedikit mampu membuat pendengar tertawa. Dari sinilah nama Zainuddin mulai dikenal, dan ia sering diundang berdakwah di kampung-kampung. Kursus dakwah atau pelatihan yang pernah ia ikuti, antara lain Youth Islamic Study Club di Masjid Al-Azhar, serta ikut training dai di Cisarua, yang memperkenalkannya pada tokoh-tokoh penting dari kalangan NU. Tahun 1975, dakwah Zainuddin semakin memperoleh tempat di hati masyarakat Jabodetabek. Orang-orang menyebutnya matahari terbit dari Keramat Pela. Tahun 1986, tiba-tiba Virgo Ramayana Record mengajak Zainuddin untuk merekam dan mendokumentasikan suaranya dalam bentuk kaset. Sebuah ajakan yang tak disangka bagi Zainuddin. Baginya, ini merupakan sebuah peluang untuk mengembangkan dakwah ke khalayak yang lebih luas. Bersama Virgo, Zainuddin mampu menyelesaikan 5 volume kaset. Setahun kemudian, datang Nafiri Record menawarkan kerjasama untuk rekaman lagi. Hasilnya, Zainuddin mampu merampungkan hingga 60-an volume kaset. Honor dari rekaman ini, ia gunakan untuk naik haji ke Tanah Suci bersama istrinya. Dan ternyata, kaset tersebut mempunyai dampak yang luar biasa. Hampir semua radio swasta di daerah, baik pagi, siang, sore, hingga malam, mengumandangkan pidato Zainuddin. Seiring seringnya suara dakwah Zainuddin MZ warawiri di radio, membuat namanya mulai mengakar di masyarakat. Apalagi setelah wartawan mulai mengangkatnya di berbagai media massa. Undangan berceramah dari seluruh wilayah Nusantara bergelombang datang. Sebagian besar masyarakat ingin melihat wajah dan gaya pidato Zainuddin secara langsung. Era 90-an menjadi masa keemasan Zainuddin MZ. Untuk mengundangnya berceramah, dibutuhkan waktu antrean hingga 4 bulan. Itu pun belum tentu bisa dipenuhi. Hampir tiap hari rumahnya di kawasan Gandaria, penuh tamu yang menunggu giliran untuk dapat mengundang Zainuddin. Rata-rata setiap hari ada 50 surat undangan ceramah. Lalu, terbentuklah koordinator pusat dan daerah yang mengatur kegiatan dakwahnya. Tujuannya agar tidak ada daerah yang kering dakwah, dan untuk mempermudah cara kerja maupun meringankan biaya bagi umat yang mengundang. Sering orang-orang yang berbuat kebaikan tidak mendapat perlakuan yang pantas. Zainuddin juga dilirik untuk tampil di televisi swasta, seperti Indosiar dan TPI. Bahkan, untuk tampil dalam paket Ramadan di SCTV pada tahun 1996. Stasiun televisi tersebut berani membayarnya sekitar 200 juta rupiah. Pada tahun 1977, Zainuddin menjadi juru kampanye untuk partai berlambang Ka'bah saat itu, Partai Persatuan Pembangunan. Keterlibatannya dalam P3 tidak bisa dilepaskan dari guru ngajinya, Kyai Haji Idham Chalid. Pada pemilu 82, ia kembali menjadi juru kampanye partai tersebut. Namun setahun kemudian Zainuddin melepaskan diri dari dunia politik dan lebih fokus untuk berdakwah. Pada tahun 1997, ia terpilih sebagai anggota MPR hingga periode 99. Kemudian, ia mendeklarasikan Partai Bintang Reformasi pada tahun 2003 dan menjadi ketua umum hingga tahun 2006. Terakhir, pada tahun 2009, ia pindah ke Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. Sejak kelas 2 Madrasah Aliyah, Zainuddin mulai melirik seorang gadis bernama Siti Kholilah yang saat itu duduk di kelas 2 MTS. Ketika Zainuddin terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Tsanawiyah Aliyah, Kholilah menjabat sebagai Ketua Seksi Kesenian. Kegiatan ekstrakurikuler sering mempertemukan mereka. Keduanya akhirnya menikah pada 4 Februari 1972 saat Zainuddin masih kuliah semester 3 di IAIN Jakarta. Pasangan ini dikaruniai 5 orang putra, yakni Fikri Haikal, Lutfi Manfaluti, Muhammad Syauki, Zaki Mubarak, dan Fauzi. Hanya Fikri Haikal yang meneruskan jejak ayahnya menjadi mubalik. Zainuddin MZ berpulang pada 5 Juli 2011 karena penyakit jantung dan diabetes. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh muslim berpengaruh pada masanya.